Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah hadir di FC Full Stack Collaboration. Untuk malam ini kita temanya update progress. Jadi minggu kemarin kita sudah opening, nah minggu ini kita akan update progress dari 8 tim. Jadi untuk rules-nya malam ini untuk timnya nanti ada satu yang mewakili untuk update di timnya masing-masing. Terus yang malam ini nggak update, satu tim didiskualifikasi gitu. Jadi biar apa kerjaan kita jadi lebih ringan ya Pak Prima ya, Mas Prima ya. Jadi yang nggak aktif ya udah gitu. Ya, apa itu urusan masing-masing gitu ya kan. Kayak gitu. Jadi karena kita sudah fasilitasi, ya kita fasilitasi gitu kan. Kita fasilitasi, kita support gitu kan. Tapi kalau belum belum apa itu belum ada waktu masih sibuk dengan yang lain ya itu kita persilahkan gitu. Jadi apa santai aja gitu. Siapa Surya? Jadi apa itu nggak usah baper ya. Dibuat santai. Yang lainnya yang masih jalan jalan terus semangat ya kan. Jadi semangatnya bukan karena akan diskualifikasi tapi karena ini sangat ini karena saya perlu ini untuk belajar gitu ceritanya ya kan. Ini saya sudah dipertemukan dengan tim ini, apa yang bisa saya lakukan bersama tim ini gitu. Apa yang bisa saya keluarkan kemampuan saya di tim ini gitu. Karena ya itu tadi apa kalau bisa ini jadi dijadikan ini sebagai tempat untuk mengeluarkan semua emosinya. Jadi karena di sini teman-teman kalau salah itu nggak ada masalah gitu dan jadikan ini apa latihan sebelum benar terjun di kehidupan yang real gitu di perusahaan yang nyata di proyek yang nyata gitu. Kalau di proyek yang nyata teman-teman salah bisa aja impactnya besar gitu kan ke user ke perusahaan ke benefit gitu ke karir ke diri sendiri tapi kalau di sini kalau ada masalah aman lah gitu kita semua sambil belajar di sini gitu jadi niatnya seperti itu dan kalaupun nanti jadi softwarenya jadi itu 100% milik teman-teman gitu. Kalau emang mau di open sourcein silahkan, kalau mau di apa itu tidak di open juga silahkan gitu kan. Seumpama nih udah bikin jadi bagus dan ini nilai value-nya tinggi gitu kan. Nah, terus sudah punya klien, sudah ada yang mau beli gitu dan nggak boleh di open sourcein juga apa-apa gitu, ya kan. Nanti keuntungannya bagi teman-teman nggak ada apa-apa, nggak ada masalah gitu. Jadi beneran ini pure untuk teman-teman semua gitu istilahnya. Karena ya kita juga nggak minta apa-apa ya kan. Kita cuma fasilitasi fasilitasi eventnya ya kan grupnya temanya kita nanti kasih kasih masukan juga gitu kan zoomnya tempat meetingnya gitu jadi dimanfaatin semua dan dari sini pun juga saya juga belajar banyak belajar bagaimana ngehandle sebuah event ngehandle melihat tim yang sedang berdiskusi itu juga sesuatu yang menyenangkan gitu ceritanya. Oke, itu untuk awal. Jadi ini Mas Primo masih ada double meeting. Jadi nanti mungkin di akhir ya, mungkin nanti di akhir ngasih ngasih apa itu? Halo, halo, Iya. sudah aman, Oh sudah sudah aman aman. ya. Itu mungkin dari Mas Prima kalau ada ini yang mau disampaikan dulu sebelum lanjut ke Oh, nggak tim. apa-apa, natural, Eh, natural kok itu kalau habis pesertanya, santai aja. Iya juga. Dan masih banyak kok ini santai. Iya, nah jadi halo. Mas Prima, ini dia apa? Ada yang jatuh nih kayaknya. Mungkin timnya disiapin untuk materi, untuk update-nya. Jadi nanti kita akan mulai dari tim satu dulu, tim satu, 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Kalau ada yang pas nanti kita taruh di belakang lagi gitu. Kayak gitu aja. Oke, mungkin langsung ke tim satu ya, Mas Prima ya. Boleh, siap. Oke, mungkin tim satu silakan yang mewakili siapa? Cek suaranya masuk. Oh, masuk, masuk. Masuk, masuk. Mas, Masuk, mantap. langsung di share screen aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya yang telah diberikan. Saya mewakili tim 1 akan mempresentasikan tentang kinerja selama 1 minggu ini. Mungkin akan
saya share screen ya teman-teman. Ya, silakan. Silakan. Untuk hasil kerjanya ini selama 1 minggu. Alhamdulillah. Masuk ini share screen-nya? Masuk, masuk. Ya. Alhamdulillah untuk share screen. Alhamdulillah untuk share screen-nya sudah masuk. Ini teman-teman hasil dari kami. Untuk pertama yaitu UI UX-nya. Wah, mantap, mantap, mantap. Wah, ini Figma-nya udah gila nih. Wah, Ubuntu nih. Wah, yes. Keren. Iya ini untuk Fontnya masuk. Ubuntu sekali. Itu dari jalan yang benar. Udah jalan yang benar. Anda tidak tersesat, Mas. Untuk minggu pertama ini tim kami mengerjakan UI UX-nya. Sambil menunggu perlu diketahui bahwa tim 1 ini mengerjakan aplikasi tentang pencari kerja atau istilahnya mewadai recruiter untuk mencari workers. Jadi nanti ini spesifikasinya lebih ke IT. Jadi di mana recruiter ini mencari talent IT. Intinya seperti itu. Ini kemarin dengan Mas Kelvin yang bertanggung jawab dan juga Mas Kelvin dan juga Mas Repta itu siapa ya? Ini adalah UI UX-nya dari tim 1. Di mana ini nanti sudah ada splash screen, boarding-nya juga sudah ada. Lalu pemilihan suite login, register worker, register recruiter. Dan juga ini adalah dashboard-nya. Mungkin dashboard juga ini. Ini adalah hasil dari tim 1. Untuk yang di web juga sudah. Bentar. Ma, kamu jangan connect ya, Ma ya. Iya. Ma. Ada apa itu? Sorry teman-teman. Apa santai. Masih. Ini adalah contoh dashboard untuk halaman UI-nya di mobile. Dashboard-nya belum selesai sih, masih digarap sama Mas Iya. Raul. Nah, saya WhatsApp. Tahu ya, Mas Kak. Ini Iya, dashboard-nya. sama Mas itu Rahman. Kalau untuk web udah sih, udah jadi di PDF-nya, di Bekasi PDF tadi sama Mas Nepti. Nah, ini masih saya download. Benar.
Sampai jam 20.25 ya, 3 menit lagi ya Mas ya. Nanti gantian sama tim. Oke, ini untuk webnya, web apps-nya. Woi, Ini foto siapa Mas tuh? Mas? ini foto orang Oh, template ini kirain dari foto kamu. Pri. Pri membuat ini. Oh, fotonya Apa Mas tadi? Pri. Ya, lanjut. Contoh yang cari Thailand ini, Mas. Oh, iya. Oh iya bener tuh. Bos ya, ya fotonya bos. Nyari talent. Ini adalah contoh homepage-nya untuk yang web. Terus untuk yang CMS-nya pakai template admin LTE ini. Ya, Pak Nepri kali. Admin LTE. Ini masih jangan. Ya, Yang lain lah, yang lain. Dan udah jadi. ya nanti di kertas barinya. Enggak, santai aja. Wah, Mas Atar panas nih, Mas Atar panas nih. Iya, makanya yang jangan ngopi aja nih Pak Eko nih. Kemarin juga ini untuk flow-nya sudah dibikin juga sama model database-nya juga udah. Oh ya, untuk flow-nya sudah. Flowchart-nya. Woi, sudah pakai Trello. Yes. Kalau estimasinya berapa lama Mas ini selesainya pengerjaan? Insya Allah diusahakan ya 1 bulan ini dengan waktu itu insya Allah kita Selesai. usahakan. Gitu. Woi, Ya, wah ini logonya aja keren loh ini. SW. ini logonya masih perlu review juga dari teman-teman. Oke, ada lagi Mas? Untuk flowchart-nya benar Pak Beri. Oh iya, ada flowchart-nya nih. Mau tak bantu share screen, Mas? Oh iya, monggo. Oh iya, jangan share screen Mas Kelvin. Harus map. Nah ini Mas Kelvin FM. FM apa MF sih? Balik-balik. Loh, kenapa Mas tuh Mas? Lama layarnya Mas. Udah masuk, Mas. Ya, sudah masuk. Sudah. Ini untuk flowchart-nya kemarin. Oh, ini kalau anak Olimpiade bikinannya kayak gini nih. Ini Pak Nepri ini yang bikin. Oh, Nepri. Pak Nepri ini. Kalau aku anak kampung gini, ini apa? Pakai batang. Oke, terus apa? Ini jadi apa yang mau dijelasin? Coba. Oke, Mas Lukman tadi mungkin tak sambil monitor. Oke. Jadi ini adalah flow dari apps kami. Jadi nanti kita memiliki 4 user. Jadi user pertama yaitu admin, worker, recruiter, dan validator. Di mana user admin ini akan melakukan login, di mana itu akan memanage worker, memanage berapa lagi Mas Kelvin? Memanage validator dan memanage recruiter. Dan itu nanti akan memilih di mana akan menampilkan worker, recruiter, validator.
Dan perlu diketahui juga worker ini nanti akan melakukan registrasi. Registrasi ini nanti akan membawa ke halaman login untuk melengkapi profil dan juga validasi. Validasi ini nanti akan berfungsi untuk divalidasi oleh validator. Contohnya validasi yang dilakukan adalah validasi seperti contoh yaitu validasi seperti dia itu melakukan course di mana. Jadi validator nanti course yang dapat contoh yaitu Jago Flutter, di mana nanti Jago Flutter ini nanti akan memvalidasi apakah si A ini memang di Jago Flutter ini benefit atau enggak untuk diberikan istilahnya signature atau istilahnya seperti itu. Terus untuk recruiter ini nanti juga akan registrasi di mana nanti login nanti akan melakukan finding worker atau mencari si pekerja ini nanti. Pekerja ini nanti akan dicari oleh recruiter di mana dengan sesuai yang dibutuhkan oleh si recruiter. Jadi nanti istilahnya ya rekrutmen digital, istilahnya seperti itu. 2 menit Mungkin lagi Mas ya. Iya. Oke, lanjut. Untuk dibesarkan Mas Kelvin. Oke, untuk itu nanti akan di mana recruiter itu nanti setelah mencari pekerja akan melakukan briefing, dan briefing itu menghasilkan discussion. Discussion ini nanti akan memilih rekrutmen ya atau tidaknya di sini. Oke, Mas Kelvin, ada yang perlu ditambahkan juga dari penjelasan saya? Cukup sih. Bentar aja dulu. Oke, berarti di tim 1 apa progresnya sudah sampai Trello pembagian tugas, terus UI UX juga udah masuk ya. Terus setelah Ya. itu UI UX antara apa front end-nya, dashboard-nya juga sudah ada tadi dilihat, terus flowchart-nya juga dibuatin sekaligus gitu. Walaupun yang baca nggak semuanya. Terus apa flow-nya juga sudah kelihatan gitu. Berarti tinggal bagaimana implementasi kayak gitu. Oke, bagus. Tim 1 cukup. Kita lanjut ke tim 2. Terima kasih tim 1. Lanjut, silakan tim 2 siapa yang mewakili? Bikin mental tim lainnya capek. Iya, ini ada nggak yang mewakili? Wah, Ya mas, kalau nggak ada, mas diskualifikasi aja. aduh, gimana nih tim 2 nih? Ada nggak ini? Saya hitung ya. Ada ini. Oh, ada ya. Ini Mas Atar belum lihat tim 1, belum lihat tim 2 nih. Wah, lihat tim 2 langsung lift ya. Langsung lem. Ini nggak bisa transfer pemain ya? Nanti transfer pemainnya di ini di musim ini, musim musim panas. Oke, silahkan Bu Yaya. Terima kasih Mas Ferry dan teman-teman, izin menyampaikan progres kami di tim 2 selama seminggu ini. Wah, Izin share screen terlebih dahulu. Iya, silahkan. Wah, ini rapi nih. Ini apa presentasinya rapi nih pasti. Sebentar Mas, sebentar. Waktunya 5 menit ya, Bu ya. Bentar Mas, ini masih mau buka. Iya, lebih juga boleh kok. Santai aja buat Bu Yaya mah. Nggak apa-apa. Jangan lama-lama lah ya. Di fullin aja pokoknya. Semua yang mau disampaikan sampaikan aja, Bu. Kita sampai jam 12 kuat kok ya. Yang lain, oke. Mas ini katanya kalau lebih dari 5 menit didiskualifikasi ya? Nah, itu Baru minta nge-stopin. Sebentar. Ya udah lanjut tim lain dulu aja. Boleh. nggak boleh tungguin, jangan gitu. Jangan. Ini kualifikasi nih, Pak. Ini Bu kita loh, nggak boleh gitu. Mas diskualifikasi terus sih. Langsung ke Mas Atar aja deh. Langsung ke Mas Atar. Boleh. Ya, jangan nih tim 2 ini keren loh.
Enggak, biasa aja. Gimana Bu? Udah siap Bu? Sebentar, Mas. Tim 3 disiapin dulu tim 3. Ya, tim 3 siapa ya? Apa yang mau disiapin coba? Kelihatan nggak Mas apa yang saya tampilkan ini? Wah, kelihatan Bu. Kelihatan. Burem, Bu. Parah, parah. Wah, keren nih. Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi agak sedikit bagaimana begitu di awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, berikut progres yang kami kerjakan selama seminggu ini. Yang pertama adalah judul proyek. Kami mengambil judul proyek tentang Calegpedia, di mana kami membuat sebuah aplikasi mobile app yang tujuannya untuk mengumpulkan data mulai dari relawan, pendukung, simpatisan, dan hingga nanti akhirnya akan menghasilkan sebuah quick count ketika terjadi pemilu atau pilkada dan sebagainya. Tujuannya ke sana. Gitu. Yang kedua, untuk proses UI UX-nya, teman-teman sudah membuat desain untuk login, register, dan dashboard. Kemudian untuk UI research-nya sudah sampai ke competitive audits. Untuk back-end-nya juga sudah sedia API-nya untuk yang UI login, register, dan dashboard. Sengaja tidak dilanjutkan terlebih dahulu karena masih ada beberapa fitur tambahan yang akan kami siapkan di project nanti, sehingga kami perlu memutuskan atau mendiskusikan ulang beberapa hal terkait fitur-fiturnya. Untuk web base-nya ini dikerjakan sama Mas Irfan Kurniawan menggunakan Laravel sebagai dashboard dan adminnya. Akhirnya progresnya adalah kerangka kerja sudah disepakati dan kita tinggal lanjut aja begitu Mas Bari. Sudah 5 menit ini ya Mas Bari ya. 5 menit lagi nggak apa-apa Bu. Lanjut Bu. Untuk competitive audit-nya seperti ini, jadi kami membandingkan dengan beberapa aplikasi yang serupa sebenarnya. Siapa kompetitor utama kami? Yang pertama adalah WhatsApp ya, kemudian Google Form. Nah, yang satu poin WhatsApp dan Google Form ini mereka sudah dikenal banyak ya, sudah digunakan banyak orang. Kemudian yang agak menjadi rawan itu adalah yang aplikasi sejenis tapi nggak terlihat begitu. Artinya biasanya gitu, ada yang memang memesan khusus begitu untuk suatu pilihan gitu. Misalkan pilkada Bupati X begitu, jadi mereka memesan mulai awal-awal itu sudah bekerja sama untuk menyiapkan mulai dari data awalnya seperti relawan dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa membandingkan langsung dengan aplikasi sejenis itu. Kemudian what are the ini kualitasnya adalah what are the ini kompetitornya, quality-nya adalah WhatsApp dan aplikasi serupa ini adalah seperti Line dan Telegram sudah sering dipakai begitu. Jadi ini beberapa pertimbangan yang kami ambil sebagai landasannya. Kemudian opportunities-nya adalah produk ini memiliki keunggulan dalam hal fitur-fitur spesifik yang dirancang untuk mendukung kegiatan relawan legislatif seperti penjadwalan, input data, dan lain-lain. Namun tantangannya adalah bagaimana membuat aplikasi ini mudah dipahami dan mudah digunakan oleh relawan di berbagai latar belakang dan tingkat literasi digital yang berbeda. Itu sekedar dari kompetitif auditnya. Iya, salah lagi. Untuk fiturnya ada yang pertama, apa kelihatan di situ ya Mas? Kelihatan ya? Kelihatan. Burem, Bu. Kacamatanya Jadi kalau pakai di- Mas.
Jadi kalau di permasalahan yang dulu saya pernah ikut berperan serta begitu lama di mulai dari pendataan sampai input data begitu pas pemilihan pilkada begitu memang sih awal-awalnya itu kita akan sangat sulit untuk mendapatkan ini apa biodata dari apa ya, relawan ataupun simpatisan. Karena memang di awal-awal itu kita diharuskan untuk, mendata semua relawan atau simpatisan itu berdasarkan KTP. Jadi ketika ada aplikasi ini diharapkan nanti ketika door to door, itu kita bisa langsung dapat gitu. Waktu closing pertama, itu kita bisa langsung minta, KTP-nya untuk difoto dan di-upload seperti itu. Jadi, sekali jalan bisa dapat dan tidak perlu, minta fotokopinya, jadi langsung langsung dapatlah istilahnya sekali jalan. Kemudian untuk fitur-fiturnya, nah ini seperti ini. Ada fitur umumnya. Jadi nanti bisa mendukung ke DPD, DPRI. Jadi kemudian fitur aplikasinya yang masih dikerjakan masih ada di fitur prioritas. Jadi kemarin juga saya berdiskusi dengan teman-teman bahwa ada sampai fitur ke TPS ya. Jadi penghitungan suara itu memang rawan ketika di TPS sampai ke KPU. Loss suara bisa terjadi di antara itu. Makanya waktu di TPS itu sebenarnya kuncinya ada di saksi dan dokumentasi serta berita acara. Untuk BKN-nya, nah mungkin itu saja dari kami tim 2. Oke, mantap Bu. Berarti ini pilih Tidak siapa Bu? semuanya. Itu. Kenapa Mas Bari pilih siapa? Pilih siapa Bu? Belum ada. Oh, belum ada ya. Sudah nyoblos tapi pilihan OSIS Mas. Oh, gitu. Oke, 2 menit lagi Bu, 2 menit Bu. Oke, ini sekedar tampilan UI UX yang dikerjakan oleh tim, baru ada 3 ini. Jadi belum sempat di slicing yang ini, yang kemarin sudah slicing tapi bukan yang ini, jadi besok akan diperbaharui kembali. UI UX-nya siapa Bu ini Bu? Ini Mas Andi Nata. Oh, Mas Adinata yang desain. Masin itu siapa ya? Mas Reli. Oh, yang desain ini. Iya. Oh, yes. Mantap. Gitu. Cukup sekian dari saya mewakili tim 2. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mantap nih tim 2 Calegpedia. Sudah konsepnya, timnya sudah jadi, terus apa UX-nya juga sudah kelihatan, sama teorinya juga kayak sudah dalam sekali, udah apa itu melewati banyak pengalaman lah ceritanya ini, iya kan. Oke, kita lanjut lagi ke tim 3. Silahkan Mas Atar atau Mas Zen yang mewakili. Monggo langsung di Ini share screen. diganti stand up comedy boleh? Wah, bagus, setuju. Boleh. Boleh. Saya ketawa dulu ya, Bu. Kebetulan boleh nggak? Gas. Ayo gas. Biar nggak di ban. Iya, minimal ada update progress nih, ya kan. Ada. Oke, siap. Terima kasih cara saya. Ya. Stand up-nya temanya IT, Mas. Mantap. Kelihatan ya? Wes, nih apa itu? Ngepur dulu dia. Mantap. Oke. Gambarnya buat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Di sini tim 3 ingin menyampaikan, ini kayaknya tim 1 sama tim 2 sih tadinya kejauhan ya, santai aja gitu loh. Bebas dong, ngatur. Lanjut. Nggak panas ini. Oke. Di sini tim 3 kita bikin satu aplikasi namanya Laporin. Dan ini karena ilustrasinya nggak terlalu banyak, jadi mending liatin saya aja ya. Jadi Laporin ini adalah satu aplikasi untuk membantu tenaga lapangan, perusahaan-perusahaan yang punya tenaga lapangan untuk mengkoordinir, mensupervisi,
dan melakukan reporting terhadap tim-tim mereka. Nah, ini sejalan dengan beberapa background dari teman-teman yang bekerja di tim lapangan, dan saya koordinator di ini ya, punya ribuan tim lapangan di seluruh Indonesia. Ini banyak kan kita ada lag dan banyak adanya terjadi fraud ya. Jadi tim lapangan tuh terutama sales ya. Sales tuh jam 2 pasti udah pulang tuh. Jam 2 siang tuh udah pasti pulang di rumah, nanti lapornya dikerjain di rumah. Padahal tuh harusnya dia masih harus keliling jam 4. Nah, laporan ini kita bikin untuk membantu menyembuhkan pain dari para manajer sales, manajer tim lapangan, bisa jadi perusahaan AC service, bisa jadi ada bengkel elektronik dan segala macam yang punya tim untuk home service. Nah, kita bantu di situ. Makanya kita kasih namanya adalah laporin. Selain itu, kita juga memfasilitasi karena polusi udara di Jakarta lumayan parah ya, mengancam keselamatan jiwa raga kita. Makanya laporin ini akan membantu Pak Presiden untuk mensukseskan WFH dengan cara kita clock-in-clock-out-nya di rumah. Jadi kita membantu laporan ini ya. Jadi mereka kerjaannya apa aja, atas apa yang udah di-deliver dan belum, semuanya akan dipakai menggunakan aplikasi laporin. Tuh. Oke. Oh, oke. Ini gimana sih? Bagus, Ini Mas. gimana sih? Tampilannya bagus. Nggak ada. Oh. Oke. Update ini sih nggak ini ya, nggak terlalu bombastis ya. Kita masih main yang low profile aja dulu. Ya, jadi yang kita lakukan tuh pembagian tim ini lumayan effort ya, karena kita belum tahu background masing-masing, tidak ada sesi wawancaranya juga. Jadi kita pembagian tim berdasarkan undian yang ada, dan karena Mas Bahri tidak memperbolehkan ada transfer pemain ya di awal musim. Jadi masa mau masukin pemain luar dia, apa itu pemain apa namanya itu? Nggak boleh, pemain bayaran ya. Nah, itu joki ya, masa masukin joki gitu ya. Bukan, bisa kan transfer pemain dari tim 1 gitu, ada beberapa yang masuk ke tim 3 gitu. Oh ya, tim 1 berani berapa kamu tuh? Ada yang nawarin tuh. Saya mau masuk berapa ini Mas Bahri? Pemain pinjaman. Oke, lanjut. Kita udah desain UI-nya, kita udah mulai bikin. Di sini ada slicing, login dan segala TTB-nya di desain UI, dan kita udah setup database sama pembuatan API. Ini saya kasih contoh dikit. Ini mana sih? Stop share. Banyak yang Jangan nervous. Nah, jangan nervous. Kalau banyak nanti dicontek nih enak. Ini Itu guys, ya Mas. PO sejati ya ini nih. Wah, ini nggak kaleng-kaleng nih. Oh, tampilannya nih. Waduh, kebuahannya ini. Mana sih? Kasihan Ini dengan saya sih. Kelihatan nggak sih? Kelihatan, Mas. Udah tinggal diklik. Kelihatan. Tangannya kayak saya kan, nervous. Aduh. Nervousnya sih enggak sih, karena nggak ada isinya aja emang. Nggak ada yang mau Keren doang. Oh, bagus nih. Ini cuma stand up comedy aja. Oke, ini tampilan yang luar biasa, desainnya ini sedikit tombol ya, laporin ya kan. Tombolnya bagus banget, Mas. Ya kan? Warnanya aja warna satpam ya kan. Kok bisa melengkung gitu, gimana Mas caranya? Wah, ini susah nih, saya agak bingung menjelaskannya. Oke, ini desain login yang menakjubkan, ada gambar bumi datar itu di sebelah kanan ujung.
Ah, Jadi typo tuh Mas, ada typo tadi Mas. Cara nangis. iya Tuh. nih, ini bahasa Jerman. Oh, oh register tuh Jerman ya. Ntar ring light saya jatuh. Aduh. Ini kode OTP saya tadi di tim satu Wah, keren banget. ada kode Ada OTP-nya. Ada OTP-nya. Udah Kita udah buka kode pasti OTP. pasti gak jalan nih, pasti pasti. Nanti masuk kodenya nggak masuk. Nah, itu biasanya terkendala sama pulsa tuh. Ya, email Nah, ini yang salah satu. Wes. Nah, ini siapa ini? Nice siapa ini? Seperti ini. Ini baru sekian aja ya, jangan banyak-banyak nanti contek ya. Ini siapa? Karyawannya Mas Zen. Ah ya, Mas Jan di ini ya, apa itu? Holy Wing ya? Apa? Oke, itu aja sih yang dari tim 3 ya, update-nya ya. Terlalu banyak nanti dicontek, jadi saya harapkan sih cukup ya untuk updating-nya. Jadi poinnya adalah laporan ini ngebantu dari sisi pain point-nya bahwa banyak bisnis itu punya pain bahwa dia tidak bisa mengkontrol secara optimal dan memaksimalkan tim lapangan mereka dengan optimal, sehingga productivity-nya pasti rendah. Apalagi WFH ya, WFH tuh kayaknya tuh bener mereka ada bilang bahwa itu 24 jam kerja, enggak, sebenarnya tuh mereka juga enggak terlalu ini banget. Saya sudah WFO, Mas. Oh iya ya? Saya Setelah WFH udah tuh masuk. tahun nganggur soalnya. Korlap. Oke, sekian, terima kasih pesan dari teman-teman, jangan ikut ya, kasihan yang lain minder ntar. Terima kasih Bari atas kesempatannya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Atar nih. Ya Mas Atar harus ada di setiap temuan ya. Benar-benar. Subhanallah. Ini kayaknya yang biasa ngehibur ini nih, town hall nih kayaknya, ya kan? Kalau ada town hall kayak cocok nih ngajakin kamu. Town hall tapi habis itu lay off kan. Ngehibur orang lay off. Happy besoknya dapat surat resign ya. Iya. Oke, terima kasih tim 3 cukup menghibur. Kita lanjut ke tim keempat. Tim keempat silahkan Mas Kana ya atau siapa terserah. Monggo. Ya. Maaf ini kayaknya agak putus-putus internet saya. Oh, ya. Pak Eko S ini. Iya, nggak apa-apa, Pak. Iya. Ya, kita maklumin kok. Ya. Apakah sudah ini? Tim 4 sih baru konsep sih karena mungkin ya terkendala sama pekerjaan juga. Jadi halo? Iya, silakan. Masuk kok. Masuk ya. Oke. Ini Oke, masuk. masih blank hitam Idenya sih. kemarin sih kita buat jajak pendapat dulu ya. Karena kan terkait ide ini kalau bisa memang mau dibawa ke arah bisnis. Jadi kemarin jajak pendapat kita ada tema tentang security and waste logger. Jadi intinya selama ini kan di perusahaan itu security itu belum terdigitalisasi baik tamu yang datang itu saya lihat beberapa situ belum terdigitalisasi dan apalagi masalah mereka itu melakukan cek wilayah itu juga belum terdigitalisasi. Nah, berangkat dari case itu saya menawarkan tuh ke tim. Pertama saya menawarkan ke tim, terus akhirnya di voting terpilihlah ini gitu kan. Nah, ide ini sebenarnya nanti pengennya dipasarin ke perusahaan atau ke perumahan sama apartemen. Nah, berangkat dari ide ini, dari tim saya itu kayak ada istilahnya project-project lain yang apa sih yang kira-kira bisa dimasukin gitu kan. Jadi itu kemarin ada contohnya mereka pingin ada absensi, ada KPI, terus ada arisan sama dokumen digitalisasi. Nah, kalau untuk dokumen digitalisasi itu kayak
misalkan ambil case lah di apartemen gitu kan. Apartemen itu kan kalau nggak salah setahu saya itu sudah ada RT RW-nya ya kan. Nah di situ gimana kalau sekalian aja dibikin digitalisasinya gitu. Jadi nggak perlu ke rumah, kita apply dokumen lewat ini aja, lewat apps juga gitu. Nah ini fitur-fiturnya langsung saya buka ya. Di sini ada security check logger, GWS logger, paket logger. Jadi kalau ada paket bisa langsung diterima aja di security. Kemudian absensi security, KPI security-nya, arisan sama doc digital. Nah kalau targetnya, terus ini saya mengarah ke developer sama perusahaan. Atau mungkin kalau memang perumahan itu sudah lepas dari ininya ya kita arahin ke warganya gitu. Jadi sistemnya nanti software as service gitu. Halo? Ya, lanjut. Apakah masih aman? Aman. Masuk. Oke, masuk ya. Bisnis value yang ditawarin sebenarnya kita pengen mempermudah tracing ya, tracing terkait siapa saja yang masuk dan tracing ketika security itu melakukan apa namanya checking wilayah gitu. Nah kemudian dari sisi itu kita juga dengan menambahkan fitur-fitur yang sudah ada misalkan kayak arisan atau dokumen digital itu juga kita ingin mempermudah gitu setiap warga yang tinggal di situ nanti mereka bisa download apps-nya gitu. Mereka bisa pakai ini untuk mempermudah kinerja mereka gitu. Misalkan kayak butuh surat keterangan domisili atau apa bisa lewat sini juga gitu. Yang pasti kalau benefit yang ditawarin dari app sama web ini itu jadi meningkatkan rasa percaya gitu ke apa namanya pihak pengembang sama pihak security-nya. Kalau secara desain itu bakal dibagi ada 3 ya, ada apps, CMS app, sama web report-nya. Intinya seperti itu. Nah, ini gambaran apa namanya desain yang sekiranya bakal dibikin oleh tim 4. Tapi saya belum tahu nih tim 4 kayaknya rata-rata sibuk bekerja sepertinya. Jadi ya ini hanya sebatas apa namanya baru sebatas konsep. Tapi terus terang kalau ini saya bikin itu saya yakin ada yang pasti bakal pakai gitu untuk ininya apa namanya apps dan web yang ditawarin. Kira-kira seperti itu. Update dari tim kami baru konsepnya aja ini, konsepnya dimatengin dulu. Setelah matang baru kita coba untuk bikin GUI-nya itu kalau secara ininya mungkin dengan teknologi yang dikuasain itu bisa gitu, simple gitu. Tapi karena ini berhubung dengan Flutter dan Laravel, ya saya agak bahasanya saya agak kurang menguasai gitu seperti itu kira-kira. Mungkin nanti kita sambil-sambil belajar dengan tim-tim yang lain dan anggota tim yang ada terkait bagaimana membuat tema yang sudah ditetapkan di tim 4 gitu. Kira-kira update dari tim 4 ini dulu deh Mas. Oke, Mas Eko terima kasih update-nya. Terima kasih update dari tim Iya. 4. Juga yang lain ini apa saling support semuanya. Jadi biar nggak sendirian Pak Eko gitu kan. Jadi tetap diajain semuanya lah gitu kan. Semuanya berkontribusi gitu istilahnya. Oke. Sebenarnya nggak sendirian Mas. Ayo Pak, bantu Pak, bantu semangat Pak Eko. Ini Oh iya. Pak. Sebenarnya nggak sendiri, cuma nggak ada teman.
Setiap tim ada 14 loh. Ya, tapi enggak ini apa? Aku lihat timnya juga aktif sih, banyak yang aktif di dalam. Banyak Tim aktif, dua cuma Hmm. seperti banyak apa yang Iya, ini masih apa pada dasarnya aktif. nyelesain ini dulu, nyelesain apa itu namanya deadline mereka. Habis nanti minggu depan langsung kumpul semua itu paling tuh. Sini positif thinking Iya, nih. mudah-mudahan Pokoknya seperti sukses itu. lah buat tim 4. Iya, siap, Hmm. siap, siap. Oke, kita lanjut ke tim 5. Terima Nanti kasih kita Mas Eko. Oke. siap, siap. Oke, kita lanjut lagi ke tim 5. Silahkan yang mewakili. Oh, ini kemarin ini ya, apa itu PM-nya ini ya, apa pamit ya kemarin ya. Tim 5 udah ada yang pamit nih kemarin. Yang mewakili, terus udah ada reshuffle kan kemarin ya. Mana nih dari tim 5 mana nih? Dari tim 5 nih. Hadir Mas. Hadir ya, oke. Tim 5. Pak Eko diselesaikan dulu. Oke, lanjut. Silahkan tim 5 siapa yang mewakili? Halo, kayak tadi Mas Eka yang mau mewakili atau Mas siapa? Mas Rian nih. Mas Rian, mana? Rian Depressif. Mas Rian, Masih mau ini kayak Mas Rian. Oh, Ini. nyiapin. Oke nih Mas Rian Hadi Prabowo nih. Wah, ini ada Pak Prabowo nih masuk nih. Masuk Mas. Servisnya masuk. 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 Pak Eko masuk. Bukan ini Pak Prabowo. Ya. Saya mewakili tim 5. Jadi ini sedikit pemaparan tentang tema yang akan kami ambil. Jadi kami akan mengambil tema portofolio. Jadi kebetulan ini ide saya juga dan sudah disetujui oleh tim. Jadi backgroundnya saya lihat banyak grup itu kan kadang developer pemula gitu kan, junior atau yang mungkin udah lama itu kan masih bingung portofolionya mau seperti apa, mau upload ke GitHub atau upload aplikasi ke Play Store gitu kan. Apalagi kalau misal kita harus beli domain hosting itu kan biaya per tahunnya kan pasti mahal, paling tidak itu kan 500 ribuan lah per tahun gitu. Jadi dari itu kami ingin membuat aplikasi ini portofolio SaaS. Jadi nantinya tiap orang itu bisa mendaftarkan akunnya, dia mengisi data dirinya. Jadi nanti user itu dia akan mendaftar, melengkapi profilnya dia, data dirinya, pendidikan, pengalaman kerja, bahkan dia bisa memberikan misal project-project yang sudah dia buat, berupa misal gambar atau link project-nya. Nah, nanti ada juga pembayaran. Nah, ini sebetulnya tim kami masih bingung juga ini pembayarannya nanti apakah per portofolio atau template, karena kemarin ada pembicaraan itu nanti template-nya ada yang free, ada yang berbayar. Jadi kalau portofolionya dia mau yang mungkin tampilannya lebih bagus itu yang template yang berbayar. Nah, nanti ketika dia udah selesai di submit, dia akan menghasilkan ini profil saya.id/kode uniknya dia. Nah, ini nanti bisa diakses oleh semua orang. Kebetulan untuk profil saya.id ini kemarin udah dibeli untuk domainnya, jadi sudah bisa diakses. Jadi nanti misal user melakukan pendaftaran dan konfigurasi di mobile secara mobile, nanti hasil akhirnya adalah web based, jadi bisa diakses oleh semua orang. Jadi profil saya.id nanti kode uniknya dia seperti itu. Nah, itu untuk sekilas tema yang kami tim 5 akan kerjakan. Untuk progres sementara kemarin untuk perancangan database sudah dikerjakan oleh tim bagian back end. Untuk desain UI-nya ini juga sudah dikerjakan, Mas. Jadi dari splash screen-nya, intronya, sign in, sign up-nya, untuk dashboard-nya. Jadi sudah mulai dikerjakan untuk UI-nya juga seperti itu. Jadi mungkin progres
dari kami tim 5 untuk sementara ini untuk pembagian timnya sudah ada. Jadi untuk back end nanti menggunakan Laravel, front end-nya nanti menggunakan React. Untuk mobilnya tentunya menggunakan Flutter seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya. Mas, itu SAS-nya typo apa emang gitu Mas nulisnya Mas? SAS ya. SASS apa SAAS ya? Typo kayak Mas. Mas Eka nih yang buat ini. Iya, coba dibenerin Mas. Nanti investor lihatnya ini apa ya SAS ya gitu kan. Coba cari tahu yang bener SAS, S-nya 2 apa A-nya yang 2 Mas? Coba. Yang benar A-nya 2, SAAS. AS ya. Nah, iya itu. Coba. S. Nah itu. Software. Nah dibenerin di sini aja Mas. Kita ada wah ini. Ya itu Mas. Jadi untuk sementara progres tim kami untuk perancangan database sudah, pembagian tim sudah, untuk database sudah mulai dibuat, untuk domain dan hostingnya juga sudah ada. Jadi nanti user itu ini bisa mengakses portofolionya, dia profil saya.id/kode usernya. Jadi mungkin nanti kalau ini sudah final dan sudah rilis, mungkin nanti bisa dipromosikan ke grup alumni juga atau bahkan grup lagi. Jadi nggak bingung-bingung lah untuk ini apa portofolio saya itu mau gimana gitu, apakah GitHub saja, apakah Play Store seperti itu. Sebenarnya juga harganya lebih terjangkau daripada harus sewa hosting dan domain per tahunnya. Iya, setuju. Oke, thank you Mas update-nya dari tim 5. Bagus idenya gitu. Jadi daripada kita buat beli domain nama kita ya kan, terus nanti kita harus install apalah gitu WordPress atau apa untuk nampilin portofolio kita, bisa tinggal nempel di situ gitu. Siapa tahu cuman harga 2.000 3.000 gitu kan. Apa itu gorengan 3 lah, gorengan 3 2.000 lah. Gorengan 5.000 empol. Oh di tempatku 2.000 dapat 3 loh di Barmindo. Jadi 3.001. Weh. 500-an satu. Oh itu 500. Nih ya kalau di Jakarta ini bonus plastik kan, iya kan campur plastik kan dia biasanya. Ya Allah. Kalau enak, itu plastiknya hitam biasanya katanya itu. Oke, lanjut ke tim 6 ya. Oke, tim 6 silakan. Baik, terima kasih Mas Bahri, Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mana? Bagus. Semangat. Terima kasih. Kami hanya menampilkan ini, jadi terus terang ya jadi minder juga ini jelaskannya. Pada sudah membuat luar biasa semua. Nih, udah jadi nih websitenya nih. Dari tim 6 itu masih terseok-seok untuk membuat ya apa yang mau dibuat, tapi ini saya jelaskan sedikit lah terkait kami ya. Jadi ini sudah terlihat ya. Ya. Jadi misinya kami ya. Siap. Lanjut. Misi kami adalah membuat sebuah aplikasi untuk menggunakan Flutter yang dapat digunakan oleh orang yang membutuhkan. Di mana berdasarkan kriterianya ada analisa market size, analisis kompetitor, UI UX, progress front end dan progress back end. Strategi kami di sini kita kenalan dulu dan mematapkan kesiapan tim, terus menentukan proyek yang akan dibuat, menyiapkan timeline, pembagian tugas, flow sistem informasi, dan pengembangan back end dan front end. Lanjut ke proyek. Ya kemarin sedikit berantem berapa ya kemarin 9. Proyeknya apa yang dibuat? Nah terus akhirnya kita mencoba mencari ada 3 hal
yang mau Oke. didiskusikan gitu. Secara Jadi kita singkat. mendiskusikan terkait proyek. Yang pertama ada antrian klinik. Sebenarnya sudah banyak sih, cuman memang ini pun sistem yang saya buat sebenarnya dan sudah dipakai. Intinya pasien bisa daftar dari mana aja dan bisa menunggu di mana saja. Sudah banyak yang buat, saya hanya melihat ada hal yang yang kurang gitu. Nggak ngeh gitu. Dari program-program yang ada, tapi nggak masalah. Cuman ini nggak dipilih. Kemudian yang lanjutnya antrian apotek. Nah, kemarin itu rencananya diusahakan kalau misalnya pasien dapat obat, dia dapat memesan obat di apotek, kemudian bisa bayarnya pakai Mitrans, terus nanti tinggal ambil untuk ambil obatnya. Saya cari sih nggak ada, sampai apotek digital pun ini saya klik itu ya cuman hanya terkait data untuk apotek dan sebagainya. Tapi antrian seperti itu tidak ada. Itu. Cuman sebentar ini ketutup sama ini saya mau balik ke itu. Iya. Kemudian yang terakhir adalah sistem informasi PPIC, Production Planning and Inventory Control. Sistem informasi ini untuk mempermudah sebuah perusahaan dalam memantau dan memonitoring progress order sebuah perusahaan. Dengan sistem ini perusahaan dapat melakukan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan sebuah order. Analisanya memang sudah banyak sih. Banyak perusahaan manufaktur tapi belum efisien dalam memantau proses produksinya. Salah satunya di tempat yang selagi saya kerjakan, mereka sudah menggunakan Google Sheet, tapi masih kesulitan kalau ada perubahan terkait aktual, terus ini bagaimana tindakan apa yang diberikan. Nah itu mereka masih kesulitan untuk mengambil data aktualnya. Sudah ada yang serupa, cuman harganya cukup mahal, nanti bisa diklik. Ini nanti linknya bisa juga, nanti teman-teman bisa lihat juga. Jadi ada RRP dan sebagainya. Akhirnya pada tanggal 4 kita menentukan proyek yang mau dibuat adalah PPIC digital atau sistem informasi PPIC. Dipilih karena menantang. Ada banyak hal yang baru dapat dieksplor sehingga dapat meningkatkan skill tim, dapat membuat sebuah sistem informasi full stack. Lanjut ke UI UX-nya. Berdasarkan pemaparan Bapak Putra tanggal 1 September kemarin, kalau bisa UX itu bisa didasarkan pada 5 tahapan design thinking process, terdiri dari advertise, define, idea, prototype, dan test. Implementasinya bahwa kita akan membuat dengan kalimat monitoring progress order dan kapasitas mesin cepat, efektif, efisien, dan up to date. Define-nya berdasarkan informasi yang diterima dari lapangan bahwa sudah ada sistem informasi dari PPIC, namun tidak dapat dilakukan perubahan progress order yang cepat. Jika ada percepatan atau keterlambatan proses, masih mengalami kesulitan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memantau hal tersebut dengan cepat dan up to date. Sehingga muncul ide untuk membuat sistem informasi di mana ada bagian admin yang berbasis web dan pengguna berbasis Flutter. Terdapat role user yang menggunakan sistem informasi ini antara lain admin, direktur, marketing, PPIC, produksi, dan operator. Kemudian untuk yang prototype dan tes, itu saya masukkan dalam 7 langkah yang biasa saya buat. Yaitu saya buat perencanaan, analisa, desain, pengembangan, testing, implementasi, pengoperasian, dan pemeliharaan. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk membuat sistem ini sehingga dapat digunakan sebaik-baiknya oleh perusahaan yang membutuhkan. Berikutnya tim. Tim kami PPIC saya, Pak Agus Kurniawan dengan Pak Eko Budi Santoso. Walaupun terbentuk hanya dalam suatu proyek cepat, namun kami berusaha mengenal anggota satu dengan yang lainnya. Hal ini dapat meningkatkan kerjasama antar tim. Maka ini. Jadi ini saya, umur 47, saya sebagai koordinator 1, kemudian Pak Eko Budi Santoso, umur 45, Cilacap, Jawa Tengah. Koordinator 2. Kemudian ini Pak Rudi. Kumpul di sini semua. 45, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pak Taufik. Oh, itu Pak Rudi itu. Iya, Pak Rudi. Oh, ini Mantap.
kemarin bilang. Itu 15 tahun yang lalu kayaknya. Terus Pak Taufik, umur 39, Kabupaten Tanah Kalimantan Selatan. Di sini orang senior-senior kapan, Mas? Mas Muhammad Jamil, umur 28 tahun, Samarinda, Kalimantan Timur. Mas Maurid Mantal Hidayat, umur 23 tapi nggak tahu asalnya dari mana. Nggak menyebutkan. Tahu asal dan usulnya. menyebutkan. Kemudian Mas Oh, ini Mas Abdullah Taufik. Ais, umur 20, Bandung, Jawa Tengah. Mas Kaka, Jakarta, Bandung, Jawa Tengah, Pak. Jawa Barat. Oh, Jawa Barat, Bu, sorry. Tulisannya Jawa Barat, ngomong saya Jawa Tengah. Maaf. Terus Pak Yuda Evans, Banda Aceh. Aceh. Kemudian ada 4 yang tidak memberikan informasi, tetap itu merupakan anggota tim, Mas Warik, Mas Linto, Mas Bima, dan Mas Ahmad Midgat. Kemudian timeline-nya sudah kami buat, jadi ini sekarang progresnya sebenarnya sudah 15,96%. Oh, mantap. Mantap. Jadi project Dengan ikhlas. Mantra ini bawain. ya, karena Wah. mohon maaf saya biasa buat kayak gini, jadi ya Tak jadinya mungkin. seperti ini. Jadi di sini kami udah ada timeline-nya minggu pertama buat apa dan sebagainya, minggu kedua, minggu ketiga sampai minggu keempat, akhirnya terakhir demo days-nya. Ini project-nya yang kemarin dipilih, targetnya ini. Jadi nama project BPI Sistem Informasi, deskripsinya ini, targetnya, batasannya nanti tidak semua yang kami buat, rule-nya ada admin, direktur, marketing, BPIC, produksi, dan operator. Kemudian tugasnya masing-masing sudah ada semua. Turun. No. Jadi saya sebagai analisa marketnya, analisa kompetitif dan UI UX, kemudian Pak Eko sebagai BE-nya, ada Pak Eko, Pak Rudi, sama Mas Muhammad Jamil. Kemudian FE-nya itu ada banyak. Terutama yang muda-muda umur 23, 20 ini masih kuliah. Nah, kelihatannya masih semangat-semangat nanti membuatnya. Itu. Resep itu nanti, Pak. Kemudian yang berikutnya Agus atas presentasinya. Saya ini loh, apa itu nggak kepikiran atau nggak sengaja ini apa ternyata kumpul semua di tim 6 yang sering rame di grup itu. Iya. Yang sering kompor. Iya, apa itu? Oh, ternyata pada di situ. Tim 6 semua, Mas. Kenapa? Tim hura-huranya di tim 6 semua. Iya, ini ini tim senior-senior nih, apa itu? Yang udah makan asam garam sama kecap nih. Oke, terima kasih tim 6. Nggak sengaja sih. Enggak, iya, apa itu? Pak Rudi tadi baru selesai. Ada di bold itu kenapa, Mas? Kayak beberapa nama di bawah itu nggak aktif atau gimana? Maksudnya, Mas? Timnya tadi kan ada Oh yang iya, itu yang maksudnya kita kan ada timeline perkenalan dulu. Di WA aja, kenal di WA, ketik nama dan sebagainya, kirim foto. Dan yang 4 orang itu sama sekali jarang. Yang nggak kirim foto dan sebagainya. Tapi aktif di grup nggak mereka? Iya. Di grup aktif nggak masih? Juga. Oh, nggak juga. Nah, ya. Nggak apa-apa. Oh, Tapi sebagai anggota grup, tapi ya yang aktif-aktif aja yang iya. Nanti setelah mereka lihat video ini nanti mereka akan langsung balas nanti. Oh, ini enggak. Oke, lanjut ke tim 7, silahkan yang mewakili. Udah setengah 10 kita, kayaknya emang sampai jam 10 ya mungkin ya. Oke, jam 7 silahkan. Siapa yang mewakili? Ada. Halo. Halo Mas. Oh ya, ini ada Mas Fahmi nih. Oke, lanjut Mas. Iya Mas. Iya Mas, untuk tim 7 ini maaf banget ya Mas, ala kadarnya aja untuk apa namanya presentasinya hari ini. Oke, siap, aman. Silakan Mas. Izin saya screen Mas. Ya, diizinkan. Udah kelihatan Mas? Sudah. Oke, kelihatan. Sudah. Ya. Untuk tim 7, untuk progres selama 1 minggu ini itu baru dapat 3
progres aja, itu di pemilihan judul, pemilihan role dan tag yang digunakan nantinya. Di pemilihan judul juga nanti baru judul kasarnya saja. Jadi untuk nama apps-nya apa, nanti build-nya bagaimana, itu kemungkinan akan diinfokan minggu depannya lagi. Di judul kasarnya itu nanti dari tim 7 akan buat jasa akademik yang ada di sekolah atau di kampus seperti absensi, eskul, PKL atau magang guna mengurangi penggunaan kertas atau kecurangan yang lainnya. Dan untuk apps-nya ini nanti kemungkinan akan dibuat pada front end-nya itu nanti pakai Flutter, untuk back end-nya itu nanti pakai Golang. Dan untuk roles-nya itu sudah untuk PM-nya itu Mas Iksan Pisang Sapara. goreng. Untuk UI UX-nya Kakak nanti pisang. Mas Arif Budiman dan Mas Yusuf Ardabili. Untuk back end-nya itu nanti Mas Triat Moko sama Mas Lukman. Itu untuk web-nya itu nanti Mas Fian, Mas Wata sama Pak Faisal. Untuk front end-nya itu saya sama Mas Aldi dan Mas Iqbal. Untuk judul apps-nya nanti itu nanti kemungkinan akan diinfokan minggu depan seperti itu, Mas. Baru 3 progres ini aja sih, Mas, untuk tim 7. Belum ada progres lainnya. Kemungkinan teman-teman dari tim 7 sedang pada sibuk sekali dalam beberapa minggu terakhir ini, Mas. Seperti itu, Mas. Oke, siap. Oke, Mas Mas Fahmi, terima kasih update-nya dari tim 7. Dari tim 7 update-nya cukup bagus karena udah ada progres, udah ada pembagian rules-nya juga dan lain-lain, karena emang ini rata-rata emang ya hampir semua tim itu pada sibuk ya kan. Nah, mungkin di minggu depan sudah bisa mengatur waktu ritmenya Kak, di event ini gitu ya kan. Ya itu. Memang mungkin ada proses kan untuk rescheduling ini time masing-masing gitu. Oke, Mas Fahmi, semangat untuk tim 7 semuanya. Kita lanjut ke tim 8. Silahkan tim 8 yang mewakili. Halo. Mas Zainal. Mas Zainal Salamun ada? Ye. Oh iya, silakan Mas. Mas Zainal, monggo Mas. Oh, tak kira yang ngomong Mas Zainal, Mas Afriel. Julmi. Iya. Oh ini apa ini namanya? Ada moderatornya, Mas. Iya. Ini diwakili Mas Zulmi. Satria Zulmi. Mas Zulmi mau ngonten dulu nih kayaknya nih. Ya lanjut. Diwakili Mas Zulmi katanya. Kepada tim 8 disilakan. Iya. Nih. Sebentar. Bisa screen Mas. Bisa. Sebentar. Iya. Kalau Zoom to share your screen ya. Langsung yang share itu Mas. Share screen. Oh ya sebentar. Oh yang di settingan punya saya ini. Papa. Bentar. Papa. Halo, Apa itu ya? Papa. Wapu. Wah ini tampilannya udah jadi nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini kami dari tim
8, tim yang terakhir nanti. Semoga masih bersemangat mendengarkan. Semangat. Tim kami terdiri dari 1, 2, 3. Ini terdiri dari Mas Arif, Adrim, Mas Rendra, Franky, Mas Yanta, Zain, saya sendiri Julmi, Reza, Fathan, dan Zainal sebagai PIC, Mas Krisna dan Mas Rio sebagai tim UIM. Untuk teknologi nanti akan kami gunakan yaitu front end-nya yaitu menggunakan Laravel, Bootstrap, terus mobilnya dari Flutter, ini back-end-nya Laravel juga. Kami sepakat untuk membuat e-katalog showroom mobil. Nah, ini alasan kami membuat e-katalognya yaitu mengurangi biaya iklan. Terus yang kedua yaitu mengganti marketplace. Nanti sebagai mengganti marketplace tapi tidak ada pembayaran secara langsung, hanya menampilkan katalog gambar-gambar yang ditawarkan yaitu mobil. Yang ketiga yaitu menggantikan selembar kertas yang biasanya dibawa oleh sales-sales itu yang nanti bisa digantikan dengan web base. Manfaat menggunakan e-katalog showroom yaitu ini sebagai media presentasi, yaitu sebagai pengganti kertas. Pembeli juga yang kedua yaitu calon pembeli bisa melihat produk-produk di showroom sebelum datang langsung, bisa melihat-lihat di web dulu. Nomor ketiga yaitu calon pembeli bisa membuat jadwal ke showroom. Yang keempat yaitu calon pembeli bisa menyebutkan budget yang diinginkan kepada showroomnya. Yang kelima yaitu showroom dapat memudahkan untuk memasarkan produknya menggunakan media sosial. Yang keenam yaitu mempunyai suatu platform sendiri. Itu yang kami tawarkan atau membuat e-katalog. Selanjutnya analisis kompetitor dan analisa segmen pasar. Seperti ini model bisnisnya, yaitu apakah mereka mengandalkan iklan, biaya berlangganan. Analisa kompetitor dan analisa segmen pasar nanti bisa disampaikan oleh Mas Arif. Mas Arif bisa menyampaikan. Halo Mas Arif. Halo, silakan Mas Arif. Mas Arif Budiman. Ya, saya lanjutkan aja. Selanjutnya kami sudah membuat flowchart untuk penggunanya. Flowchart pengguna kami terdiri dari 3, yaitu user, owner, dan admin. Admin ini nanti di bawah owner. User itu nanti bisa mencari produknya, mencari produk yang diinginkan di halaman web, hasil akhirnya, dan owner sama admin nanti menggunakan aplikasi, menggunakan mobile. Nanti owner itu bisa membuat showroom sendiri, showroomnya secara online, secara virtual, dan
mengisi gambar-gambar mobil yang ditawarkan di showroomnya. Nanti admin bisa melihat produk-produk atau bisa juga menambahkan mobil yang ditawarkan. Ini arsitektur aplikasi yang kami pakai, yaitu admin menggunakan mobile, kalau user atau calon pembeli itu menggunakan web app. Nanti diintegrasikan menggunakan API ke database-nya. Adapun struktur tabelnya kami sudah buat seperti ini. Selanjutnya UI yang kami buat sudah kami buat secara kasaran atau secara rerengan. Ini seperti ini. Terus basis webnya sudah seperti ini. Nah itu pemaparan dari tim 8 Mas. Sejauh ini sampai sini. Sekian dari kami tim 8, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zulmi atas presentasinya. Dari tim 8, alhamdulillah semua tim sudah melakukan presentasi untuk update progresnya. Jadi aman semuanya, sudah ada progres selama seminggu ini dan bahkan ada yang sudah sampai beli domain, ada yang sudah sampai di UI UX-nya juga sudah jadi, presentasinya juga udah bagus, temanya juga udah dapat semuanya, dan ada ini. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya tim 3 yang terakhir aja nih biar ramai ini kita. Wah, ini lagi di Old Trafford nih, Wah. Sayang tuh kemarin kalah sama Arsenal nih kayaknya nih kemarin. Kita mah orang-orang yang sabar. Sabar, ya, dari mukanya kelihatan. Oke, ini bahkan ERD-nya udah siap dari tim ke tim 8 seperti itu. Oke, untuk update-nya kayaknya cukup untuk malam ini. Sebelumnya kita foto dulu sebelum kita tutup dan teman-teman bisa lanjutin lagi progresnya di minggu depan. Minggu depan nanti saya update lagi ya, atau minggu depan kita bisa update lagi apa enggak, atau nanti langsung di mode, soalnya kayak minggu depan itu FIC 7 mau saya geser ke Kamis Jumat gitu. Kalau malam minggu gitu oke nggak update ya? Wah, sibuk nih. Sibuk nih malam. Sulit kalau malam minggu kayak gitu. Lucid up update image. Nanti aku coba atur deh ini ya, timingnya gitu ya. Atau ini aja nanti FIC 7-nya di jam 9 aja nanti. Jam 9. Oke, bisa diatur lah nanti. Oke, nanti bisa diatur. Nonton bola Mas. Gimana? Bener banget. Iya. Jomblo ya gitu biasa. Baik, kita foto dulu mukanya yang mau open cam. Kita kita kenang-kenangan di pertemuan kedua. Oke, siap. Saya hitung 1, 2, 3. Salah sebentar. 1, 2, 3. Nah, ini para titik. Oke, terima kasih teman-teman waktunya. Selamat melanjutkan lagi progresnya, dinikmati aja progresnya. Terus mungkin yang masih junior bisa langsung join, cair, langsung gabung sama teman-teman yang lain gitu. Dan semoga terus semangat dan bermanfaat dan sukses sampai akhir semuanya, sampai di mode dan selanjutnya bisa beneran sesuai harapan gitu.
siapa tahu emang bisa menghasilkan income gitu. Jadi sambil belajar kita juga dapat produk, dapat yang dapat produk lah yang bisa diuangkan gitu. Oke, terima kasih semuanya waktunya. Oh ya, ini Pak Prima tadi pesen dia lagi ngurus anaknya jadi belum bisa nutup untuk malam ini. Jadi saya wakilin juga untuk malam ini. Kita ketemu lagi insya Allah di minggu depan. Nanti saya atur lagi waktunya. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.